Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hendra Wijaya selaku dosen pengampu pengembangan masyarakat Islam, dan kepada rekan-rekan saya yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rika dengan NIM 1930505062 dari kelas pengembangan masyarakat B angkatan 2019 dengan mata kuliah psikologi terapan dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang. Baik, hari ini saya akan memaparkan kembali materi pengendalian emosi, hanya perbedaannya yaitu hari ini membahas tentang materi pengendalian emosi menurut perspektif Islam. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian pengendalian emosi. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengertian pengendalian adalah pengekangan, penahanan. Sedangkan emosi dalam bahasa Arabnya berasal dari kata ittifiyah atau infialiyatu. Dalam Al-Quran dan hadis kata-kata tersebut tidak secara khusus disebutkan, hanya menyebutkan emosi lebih kepada dimensi-dimensi dari emosi yang ada kaitannya dengan diri manusia. Pembahasan emosi dalam fenomena Al-Quran maupun hadis sangat terkait dengan bahasa jiwa, ruh, dan badan. Baik, yang selanjutnya emosi dan perasaan akan bergejolak dikarenakan dua hal, kegembiraan yang memuncak dan musibah yang berat. Allah berfirman, artinya kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Quran Surat Al-Hadid ayat 23. Barang siapa mampu menguasai perasaannya dalam setiap peristiwa, baik yang memilukan dan juga yang menggembirakan, maka ia adalah orang yang sejatinya memiliki keguguhan iman dan keteguhan keyakinan. Karena itu pula ia akan memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan dikarenakan keberhasilannya mengalahkan nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang bergembira dan berbangga diri. Namun menurut Allah, ketika ditimpa kesusahan, manusia mudah berkeluh kesah, dan ketika mendapatkan kebaikan, manusia dengan sangat kikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali manusia dengan emosi atau perasaan, mendorong manusia untuk hidup, eksis, dan selaras. Emosi manusia seperti marah mendorong diri untuk dapat mempertahankan jiwanya dan berjuang untuk mempertahankan eksistensi dirinya. Emosi takut mendorong seseorang untuk menghindarkan diri dari mara bahaya yang mengancamnya. Emosi cinta menjadikan seseorang dapat menikmati rasa kasih sayang lawan jenis sehingga dapat mempertahankan eksistensinya. Islam tidak pernah menafikan kebutuhan fisiologis alamiah manusia yang bersifat fitrah seperti emosi. Islam hanya menekankan pentingnya mengontrol dan mengendalikan emosi agar tidak berlebihan. Selanjutnya ada cara Islam dalam mengendalikan emosi. 1. Membaca ta'awuz. Hal pertama yang dilakukan dalam cara mengendalikan emosi menurut Islam adalah mengendalikan emosi. Emosi atau marah berasal dari hawa nafsu, di mana hal tersebut adalah merupakan titik lemah manusia yang selalu diincar oleh syaitan. Oleh karena itu, sebaiknya kita segera meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sahabat Sulaiman bin Sur radhiyallahu, beliau menceritakan, suatu hari saya duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu ada orang yang saling memaki. Salah satunya telah merah wajahnya dan urat lehernya memuncak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh saya mengetahui ada satu kalimat jika dibaca oleh orang ini marahnya akan hilang. Jika dia membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, marahnya akan hilang. Dari hadis Bukhari dan Muslim.
Yang kedua yaitu menjaga lisan dengan diam. Ketika sedang emosi, hal yang paling sulit untuk dikendalikan adalah perkataan. Biasanya semakin banyak kata yang terucap saat emosi atau marah, maka semakin banyak pula kita menebar kebencian dan hal yang tidak baik yang keluar dari mulut. Oleh karena itu, apabila kita sudah mulai merasa emosi atau marah, sebaiknya kita lebih lekas berdiam, tutup mulut dan jaga lisan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian marah, diamlah." Dan yang ketiga, merubah posisi. Ketika sedang emosi atau marah, maka sebaiknya mengambil posisi yang lebih rendah. Maksudnya adalah ketika emosi atau marah, di saat sedang berdiri, maka hendaklah kita duduk untuk meredakan emosi tersebut. Jika kita marah pada saat posisi duduk, maka hendaklah kita berbaring. Dengan begitu kita akan sulit untuk bergerak atau melakukan perlawanan pada saat marah. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menasihatkan, apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaknya dia duduk, karena dengan itu marahnya bisa hilang. Jika belum juga hilang, hendak dia mengambil posisi tidur. Dari hadis Ahmad dan Abu Daud. Yang selanjutnya yaitu mengingat keutamaan menjaga emosi. Ada berbagai macam manfaat atau keutamaan dalam menjaga emosi seperti yang telah disebutkan di atas. Jadikanlah pancuan atau meredakan emosi atau marah. Ingat selalu apa saja yang kita dapatkan ketika berhasil menahan emosi. Rayuan untuk menjaga emosi juga disampaikan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang berusaha menahan amarahnya padahal dia mampu melupakannya, maka dia akan Allah panggil di hadapannya seluruh makhluk pada hari kiamat, sampai Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang dia kehendaki. Dari hadis Abu Daud Tirmizi. Yang kelima, selanjutnya itu mengingat akibat dari emosi. Selain mengingat manfaat dari menjaga emosi, sebaiknya juga ingatlah akibat dari emosi tersebut. Ada beberapa akibat yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Misalnya terjadi perselisihan atau pertengkaran, hubungan menjadi tidak baik, timbul rasa dendam, sulit untuk bergaul, tidak memiliki teman, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, yang keenam, berwudu. Cara mengendalikan emosi menurut Islam yang ampuh adalah dengan berwudu. Sesungguhnya marah itu adalah bersumber dari syaitan. Mereka menggoda dan menjerumuskan kita dengan kemarahan. Syaitan terbuat dari api, sedangkan api akan padam dengan air. Maka ketika sedang emosi atau marah, hendaklah berwudu untuk meredamkan emosi tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya marah itu dari syaitan, dan syaitan diciptakan dari api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaknya dia berwudu. Dari hadis Ahmad dan Abu Daud. Yang ketujuh, yaitu mandi. Sama halnya dengan berwudu, mandi juga dapat meredamkan emosi dan amarah. Karena emosi atau marah itu bersumber dari syaitan, maka mandi juga dapat meredamkan emosi tersebut. Yang selanjutnya, nomor 8, yaitu membaca istighfar. Amalan istighfar dapat menenangkan hati dan pikiran sebagai alternatif cara mengendalikan emosi menurut Islam. Karena sejatinya beristighfar itu adalah meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Dengan begitu, hati dan pikiran akan lebih lega dan jiwa tenang ketika ada sesuatu yang mengganggu ataupun membuat emosi dan marah. Yang 9, yaitu berzikir. Berzikir merupakan amalan yang sangat dianjurkan kepada umat Islam untuk dikerjakan kapanpun. Berzikir tidak memandang waktu-waktu tertentu, akan tetapi berzikir ketika sedang emosi atau marah dapat membuat hati menjadi tenang. Dengan hati yang tenang, maka emosi pun dapat dikendalikan. Yang ke-10, membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan
kitab suci yang sangat istimewa. Al-Quran juga memiliki beberapa nama layaknya Asmaul Husna bagi Allah. Salah satu nama lain dari Al-Quran adalah Asy-Syifa, yang artinya obat penyembuh. Sesungguhnya emosi atau marah merupakan penyakit hati. Adapun obat dari penyakit hati adalah Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, hati yang panas akan menjadi sejuk dan dapat membuat pikiran dan hati menjadi tentram. Yang ke-11, sholat sunnah. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa salah satu cara mengendalikan emosi adalah dengan berwudu, sebagaimana syarat sah dan dalam sholat. Apabila sebelum melakukan sholat diwajibkan untuk berwudu. Dari berwudu saja kita sudah dapat mengendalikan emosi, terlebih kita melakukan sholat. Maka hati dan perasaan akan menjadi lebih tenang. Sholat sunnah dapat dilakukan kapan saja, maka sangat cocok dilakukan ketika sedang emosi atau marah. Selain itu, di dalam sholat terdapat doa-doa dan ayat-ayat Al-Quran, maka lengkap sudah semua yang kita butuhkan untuk mengendalikan emosi. Yang ke-12, ada berpuasa sunnah. Puasa sunnah memiliki berbagai manfaat. Salah satunya adalah dapat mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bahwa emosi atau marah adalah merupakan salah satu bagian dari hawa nafsu tersebut. Sehingga dengan begitu kita akan mudah mengendalikan emosi atau amarah dalam diri kita sendiri. Yang ke-13, memaafkan. Saling memaafkan adalah salah satu hal terindah dalam hidup ini. Dengan saling memaafkan, suasana hati akan menjadi tenang, perasaan dendam pun tidak akan datang, dan hidup pun akan menjadi damai dan harmonis. Tidak akan terjadi perselisihan atau perkelahian atau bahkan peperangan jika kita saling memaafkan. Selanjutnya, nomor 14 yaitu introspeksi diri atau tafakur. Bertafakur atau introspeksi diri berarti merenungkan setiap perbuatan dan perkataan yang telah kita lakukan. Apakah setiap perbuatan dan perkataan kita telah benar dan tidak menyinggung perasaan orang lain? Atau sebaliknya, salah satu manfaat bertafakur adalah dapat membentengi diri dari perilaku yang berlebihan terhadap sesuatu, misalnya marah. Dan yang terakhir itu berpikir positif. Selalu berpikir positif dalam menghadapi persoalan dan masalah menjadikan pikiran kita tenang. Selain pikiran tenang, dengan berpikir positif juga berarti kita mudah memaklumi dan mengambil hikmahnya, baik perkataan ataupun perbuatan orang lain. Dengan emosi yang terjaga diharapkan kita dapat hidup bahagia dalam Islam, menjalankan hidup sesuai akhlak dalam Islam, dan memiliki jiwa yang tenang dalam Islam. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi kita pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya ucapkan maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.